Kalau dari segi user, saya mau tanya ke Mbak Anyang. Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Mbak Anissa mengenai bagaimana kita sebetulnya bisa memaksimais ads sehingga kita bisa masuk ke dalam satu segmen pasar yang memang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dari user sendiri, Mbak Anyang pernah nggak sih menggunakan salah satu functionality yang tadi dijelaskan atau mungkin juga pernah beriklan di Instagram? Iya, aku pernah ikutan beriklan sih, Mas. Yang jelas, ya aku lebih ke aware aja sih. Jadi aku memang mungkin nggak jualan yang kayak yang lain-lain, aku bener-bener jualan gitu. Jadi aku Iya. cuma sekedar awareness aja. Tapi pada saat, jadi menggunakan iklan itu sebagai public awareness. Ya. Dan sejauh ini gimana? Apakah memang hasilnya sesuai yang diharapkan, bahwa orang jadi lebih aware tentang postingan-postingan, atau misalnya ada tujuan yang memang ingin disampaikan kepada followernya? Engagement-nya lumayan sih, pastinya ada ini ya, peningkatan ya. Tentunya pasti aku cek juga di insight kayak gimana. Ya oke lah. Dan murah pula. Murah. Affordable ya kan, bisa di ini sendiri. Jadi pemirsa, ini bagi kita yang masih bingung sebetulnya untuk memulai, tetap walaupun ada functionality untuk advertisement, kembali lagi yang saya sudah discuss dengan Mbak Vera bahwa value proposition harus tetap kuat. Ya, jadi harus ada diferensiasi produknya apa. Sehingga orang bisa dengan mudah mengetahui uniqueness dari produk-produk saudara dan akhirnya bisa menjadi follower dan mengikuti dan akhirnya itu bisa menjadi satu penjualan. Nah, Mbak Vera, saya mau tanya, apakah semua bisnis itu bisa dilakukan melalui social media? Apakah semua entrepreneur itu usahanya itu cocok dilakukan melalui social media? Atau sebetulnya hanya industri-industri tertentu yang bisa melakukan sales atau penjualan melalui social media? Ya, jadi sebenarnya sosial media itu bisa dijadikan sebagai main source of growth of the business, tapi bisa juga dijadikan sebagai enabler. Saya baca salah satu buku yang menyatakan bahwa sosial media isn't always online. Jadi justru online itu cuma dijadikan sebagai enabler, tapi transaksinya justru banyak terjadi offline. Nah, ini juga dilihat dari banyak hal, Mas. Jadi tidak bisa serta-merta disimpulkan. Tergantung juga dari karakter target audience kita dan juga karakternya kita dalam melakukan marketing mix gitu ya, digital marketing mix-nya seperti apa. Contohnya adalah tadi melalui Instagram gitu. Ada beberapa penjualan yang Instagramnya itu mungkin hanya untuk experience and journey milih-milih. Tapi begitu beli, dia akan perginya misalnya ke marketplace yang benar-benar gitu. Kalau dia sudah tahu apa yang dia mau, pokoknya udah niatnya adalah saya mau beli, dia pasti akan langsung ke marketplace biasanya ya, tendensinya. Apakah itu ke Tokopedia, ke Shopee, Amazon, Alibaba. Tapi kalau misalnya apa sih yang lucu-lucu sekarang gitu ya, kalau ibu-ibu gitu kan, anak-anak muda, coba lihat sepatu-sepatu yang lucu, dia akan mulai carinya di Instagram. Karena tadi banyak para kreatif player yang menjadikan Instagram itu sebagai portfolionya gitu, sebagai window shoppingnya dulu gitu. Tapi nanti pada saat mau beli dia akan cari ke e-marketplace. Terutama kalau misalnya benar-benar di Instagramnya itu nggak ada channel untuk leads ke sales. Jadi cuma portfolio, tapi nanti kalau mau beli silakan pergi ke mana gitu. Silakan pergi ke tandamata.com misalnya yang khusus untuk jual-jual souvenir. Saya nggak bisa jualan di sini karena ini cuma display, misalnya seperti itu. Jadi kita juga perlu tahu karakter dari produk kita yang pertama, dan yang kedua karakter dari journey-nya audiens kita itu senangnya seperti apa. Contohnya lagi adalah kalau misalnya mereka mau beli tiket pesawat gitu, atau mau nginep di hotel, milih hotel gitu. Biasanya journey-nya itu kalau belum tahu mau yang mana, dia akan cari villa-villanya itu atau Airbnb-nya ya akan ke tempat-tempat itu gitu, atau ke Instagram. To know more and to experience more, dilihat IG story-nya tadi, atau misalnya ada IG live-nya gitu. Nanti pada saat mau purchase, mereka akan pergi ke Traveloka misalnya, atau langsung di
site-nya dari masing-masing tempat itu. Misalnya mau nginep di hotel A, dia akan ke website-nya hotel A. Journey-nya akan berlanjut ke comparing price gitu kan. Mana yang deal-nya paling bagus, yang lagi kasih promo yang mana, misalnya seperti itu. Dengan kata lain tadi sebenarnya nggak bisa kita kasih satu teori yang akan berlaku untuk semuanya, tapi worth to try, mana kira-kira yang paling efektif dan generate bisnis yang paling banyak itu biasanya dari mana. Karena setiap platform itu punya keunikan sendiri-sendiri. Gitu. Baik. Nah, ini kita sudah ada pertanyaan membanjiri kolom Q&A kita. Yang pertama, saya akan bacakan. Ini dari Ibnu Munzir, dari Indonesian Diaspora Network Kuwait. Wow, pertanyaannya lumayan jauh ya. Jadi, apa cons and pros tiap-tiap platform medsos untuk usaha online, dan mana kira-kira yang paling bagus digunakan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa tips dan trik untuk tiap medsos sehingga bisa lebih optimal dalam melakukan iklan bisnis online? Mungkin saya minta Mbak Vera menjawab yang pertama, kemudian dari Instagram dan Facebook juga bisa memberikan komentar untuk ini. Tolong di-unmute ya. Iya, pertanyaannya tadi dari mana? Dari Kuwait ya? Dari Kuwait. Oke, sebentar. Saya lagi baca nih, tapi mungkin bisa secara... Nomor pertama dari Mas Ibnu, apa pro and cons platform medsos untuk usaha online yang paling bagus digunakan? Yaitu tadi seperti yang saya tadi sudah sampaikan bahwa tidak ada satu platform yang solid, pasti semua orang akan larinya ke situ. Masing-masing punya karakternya sendiri-sendiri, dan sebenarnya kalau punya multi channel itu akan lebih baik. Tapi tergantung dari kita resource-nya cukup apa enggak. Karena kalau misalnya kita membuka satu platform, tapi tidak ada integration antara satu platform dengan platform yang lain, kita akan kepusingan sendiri. Contoh, misalnya saya punya mentis gitu ya, UMKM. Dia berjualan ayam panggang. Nah, ayam panggang ini jualannya tuh dia bisa stok sekitar sampai 500. Jualannya sekitar 450 sampai 50 tiap harinya. Nah, karena senang dengan berbagai macam platform, dia udah masukin tuh ke platform Shopee. Terus udah itu habis dari Shopee, Tokopedia dia juga punya. Lalu mulai juga ke Facebook Ads dan juga Instagram Ads, biasanya itu jadi satu gitu ya. Tapi kemudian dia bingung dengan stockingnya gitu, dan akhirnya dia bingung karena suka ada double order, sehingga pada saat kehabisan itu menjadi satu masalah. Karena apa? Karena stoknya nggak ada, tapi dua-duanya udah diokein. Akhirnya kebingungan sendiri, sehingga itu menjadi sesuatu yang akhirnya tidak berhasil. Tapi kemudian setelah berbicara dengan saya, kita diskusi ini kenapa bisa begini, karena dikomplain berat banget dan sangat harus hati-hati. Komplainan netizen itu di sosial media viralnya sangat luar biasa, gampang sekali gitu ya, gampang sekali menyebar, dan itu sulit sekali untuk ditarik apabila satu atau dua sudah mulai menyebar. Sehingga hal seperti ini harus hati-hati. Jadi kita tadi seperti yang saya katakan harus lihat dulu resource-nya kita cukup nggak, mau buka keran lagi. Ingat loh, buka satu keran platform itu come with the whole responsibility untuk customer complaint, customer question, ada potensial customer tapi tidak terjawabkan dalam beberapa hari, kemudian akhirnya loss gitu kan, loss potensial. Padahal tadinya dia udah pengen beli gitu. Bisa juga komplain dan sebagainya. Tergantung dari Mas Ibnu maunya seperti apa. Kalau saya punya nih troops-nya banyak, siap, saya udah siapin 2-3 orang untuk masing-masing channel. Itu sangat bagus sekali. Nanti tinggal dilihat. Jadi jawabannya adalah nanti dari analisa secara bulanan atau secara quarterly mau seperti apa. Saya punya satu teman juga yang dia cuma mau di Instagram gitu. Aku nggak mau ke tempat yang lain. Aku maunya jadi dia cuma mau satu di sosial media, satu di e-marketplace gitu. Karena kemampuan dia cuma seperti itu, dan dia cukup happy dengan seperti itu. Ya mungkin nanti strateginya bisa beda lagi sejalan dengan perkembangan dari bisnisnya gitu ya. Tapi semuanya harus step by step sih kalau menurut saya. Jadi saya nggak bisa kasih tahu apa yang platform paling oke, karena itu semua sangat
specifically tergantung dari keunikan jenis barang dan juga resource atau kemampuan dari masing-masing orang. Seperti itu. Iya. Nah, yang kedua mungkin bisa Mbak Anissa menjawab ya. Apa tips dan trik untuk tiap medsos? Mungkin di sini kita bisa spesifik ke Instagram sehingga bisa lebih optimal dalam melakukan iklan bisnis online. Ya, tadi mungkin sudah ada dalam slide tersebut, tapi mungkin Mas Ibnu bisa mendapatkan penjelasan lebih dari Mbak Anissa. Oke, in terms of tips and trick untuk Instagram sendiri, sebenarnya yang kita suggest adalah memiliki konten yang menarik itu tadi. Karena mau dia big advertisers ataupun pengguna yang baru mulai di bisnis online, yang membedakan adalah bagaimana mereka menggrab audience via konten tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kontennya menarik, mau dia bisnis masih kecil, pasti orang bakalan engage terhadap produk tersebut, dan juga pasti akan ada pertanyaan, misalnya dia mau nanya dulu, misalnya belum sampai beli, at least kita sudah drive intent di situ. Jadi kuncinya di Instagram sebenarnya dari sisi kontennya gitu. Jadi tadi kita juga bisa sebenarnya setelah kita mendapatkan konten tersebut dan kita menggunakan bisnis account, kita bisa baca insights-nya. Nah, dari situ mulai kita bisa kembangkan lagi nih, kita mau target audiensnya seperti apa, cara kita berbicara terhadap audiens kita juga bisa kita build dari membaca insights tersebut. Jadi, yang pertama adalah of course menggunakan konten yang thumb-stopping, yang menarik, especially di Instagram. Yang kedua adalah baca insights yang ada di bisnis account tersebut supaya kita bisa sesuai, bahasa kita sesuai dengan our target audience atau audience yang sudah kita punya sendiri, seperti itu. Ya, jadi kalau dari dua panelis kita ini menjawab, saya bisa rangkumkan pertanyaan Mas Ibnu ini, jawabannya adalah pertama kita harus tahu nih, sebelum memilih media sosial mana yang mau kita gunakan, pahami dulu pasar Anda, kemudian customer journey Anda. Jadi jangan sampai Anda membuka sekian banyak platform atau aplikasi, tetapi sebetulnya Anda punya target pasar itu tidak melewati jalur tersebut, seperti itu. Sehingga akhirnya jadi sia-sia aplikasi yang dibuka. Tadi Mbak Vera mengingatkan bahwa once you open an account, pada saat Anda membuka satu account, it comes with responsibilities. Jadi ada tanggung jawab, tidak hanya sekedar membuka account. Kemudian dari Mbak Anissa, itu tips dan triknya kembali lagi. Anda harus tahu bagaimana functionality ini bekerja, kemudian membuat konten-konten itu dengan maksimal. Setelah konten itu jadi, communication sangat penting. Sehingga Anda bisa menjelaskan apa yang Anda jual dengan sangat baik, dan itu akhirnya bisa menjadi satu lead generation yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan revenue kepada Anda. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Wahyu Nugraha, ini saya mau address ke Mbak Anyang. Kak, apa yang harus kita perhatikan saat kita baru memulai bisnis? Seperti itu. Mungkin Mbak Anyang bisa ini ya di-share, walaupun tadi kita sudah dengarkan ceritanya, tapi kita mau tahu nih, kira-kira apa yang harus diperhatikan pada saat kita memulai sebuah bisnis. Saya mau gabung juga pertanyaannya dengan Mas Ari Rahayu. Apa sih tips-tipsnya meningkatkan omset penjualan melalui sosmed? Karena saya yakin kalau brand-brandnya sudah Netflix, Unilever, dan brand-brand besar lainnya, pasti omsetnya juga tidak sedikit seperti itu. Jadi bisa dijawab dua-duanya mungkin banyak. Ini nomor berapa sih? ini karena sudah ramai. Aku tuh kurang jualan produk yang satuan ya. Jadi aku sekarang tuh lebih ke klienku tuh klien perusahaan besar. Jadi aku kayak kurang engage kalau sama jual-jualan. Ya walaupun ada gitu. Kalau aku sih pertama kali apa tadi pertanyaannya? Gimana caranya? Yang pertama, iya tips-tipsnya. Karena untuk aku orangnya visual, ya karena aku orangnya sangat visual, ya tipsku yang pertama adalah bikin konten yang visually menarik. Yeah. Gitu. Kalau aku ya, karena aku tertarik dengan semua yang berhubungan dengan visual. Gitu.
Kemudian jadi secara visual harus sudah eye-catching ya, harus sudah menarik. Ya. Dan tergantung juga target marketnya siapa sih. Benar, kalau misalnya target marketnya orang misalnya busana muslim, ya tentu saja disesuaikan ya, bukan orang yang pakai baju tank top misalnya kan. Harus yang lebih menyesuaikan gitu. Dan visually menarik. Iya. Dan ada yang minta nanya nih, ada yang nanya tips-tipsnya meningkatkan omset itu seperti apa kira-kira. Jadi kalau di sini mungkin dengan Mbak Anya, bagaimana brand-brand besar ini bisa datang gitu, datang dan akhirnya menghasilkan omset untuk Mbak Anya melalui Instagram. Nah, kalau aku Mas, aku mungkin agak beda ya ini ya. Jadi aku fokus pada brandingku sendiri, branding Ayang Cempaka itu seperti apa. Nah, ini salah satunya adalah aku diuntungkan sebenarnya karena aku tinggal di luar negeri. Yeah. Jadi, orang-orang Indonesia ini, mereka tuh punya mindset orang yang di luar negeri itu tuh kayaknya lebih wow. Itu tuh aku juga, maksudnya aku ya aku punya privilege itu gitu. Terus kemudian aku membangun portfolio dan aku benar-benar mengkurasi siapa yang aku mau bekerja sama. Jadi kalau misalnya kira-kira aku curated lah, aku mengkurasi sendiri. Tapi itu juga proses kurasi ini tentu saja butuh waktu yang lama banget. Iya. Yeah. Aku nggak bisa sembarangan, misalnya aku kerja sama anyone dengan misalnya dengan yang nggak sesuai dengan value-ku, tapi itu juga takes time sih. Baik. Jadi itu jawabannya ya, bahwa kita juga harus tahu kembali lagi value dari apa yang kita jual itu juga masuk ke dalam konsistensi. Jadi setelah kita tahu value-nya kita, bagaimana kita secara konsisten bisa membuat awareness kepada semua follower kita. Dan kalau awareness itu sudah tercipta, saya yakin itu akan mouth to mouth, akan bekerja juga strategi tersebut, sehingga banyak brand-brand yang bisa melirik Anda punya account, dan akhirnya itu bisa menjadi penjualan bagi Anda.